A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita tahu ya masih dalam bulan Dzulhijjah. Dan menjadi bulan yang sangat istimewa karena ini akan dilipat gandakan yang namanya pahala dan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan ini, Masya Allah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Apalagi ternyata di tahun ini adalah Haji Akbar. Wah, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Pahalanya ini luar biasa ya. Amin. Nah tapi ini kita sedih pastinya yang gak berangkat ke Tanah Suci. Apalagi yang udah mau berangkat gak jadi ya kan. Lebih sedih lagi daripada saya. Maka dari itu nih hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah rahasia ibadah yang senilai pahala haji. Walaupun gak jadi berangkat. Alhamdulillah. Itu gak ada tambahannya ya? Tidak ada kata-kata belakangnya itu. Masalahnya kalau sasa masih aman. Masih aman, Masya Allah. Aku yang udah 2 acara saya bikin. Ustadz Maulana, kalau gitu sekalian saya tanya boleh nggak? Ya kan? Dong. Kita kan ini sholat jamaah di masjid. Katanya kan mendapatkan pahala setara haji. Tapi bagaimana jika wanita yang melakukan sholat jamaahnya di rumah? Apakah tetap bisa mendapatkan pahala haji? Atau hanya pahala bersama Pak Haji? Imamnya Pak Haji. Iya. Silakan Ustaz, mohon izin tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin saudara saya. Siap guru Aldi saya. Tahir, Habib dan Ustaz Sam, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pak Ustadz semangat banget karena si bintang tamunya ya? Iya dong. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Dan Masya Allah, kalau saya tanya, siapa yang mau naik haji? Saya. Pak Ustadz. Siapa yang mau ke Masjidil Haram? Saya Pak Ustadz. Pergi dulu ke masjid dekat rumahmu. Kejauhan ke Masjidil Haram sementara tidak pernah nongol di masjid dekat rumahnya. Maka nilai salat berjamaah itu, berjamaah di masjid itu setara ibadah haji. Dengan catatan berwudu dari rumah, kalau perlu mandi berwudu lalu pergi ke masjid. Dalam keadaan suci ke masjid. Bukan berwudunya di masjid. Berwudu dari rumah, bersih, niat ke masjid. Maka nilainya perjalanan itu, nilainya pelaksanaan itu senilai ibadah haji. Kalau dia menjalankan itu adalah ibadah wajib, dalam hal ini salat fardu, maka senilai ibadah haji. Kalau dia datang ke masjid untuk menjalankan ibadah sunnah, kayak salat duha di masjid, saya mau salat duha di masjid, saya mau pergi salat di masjid, salat tarawih, maka nilainya sama dengan senilai umroh. Maka inilah kemuliaan salat berjamaah. Salat yang bersuara senilai 27 kali derajat. Sementara salat yang tidak bersuara, yakni duhur dan asar, senilai jamaah senilai 25 derajat. Maka ini luar biasanya. Kenapa? 27 itu berwudu, bersegera menuju salat tahiyatul masjid, berzikir, itikaf dan sebagainya. Itu sampai 27 kegiatan yang dilakukan itu nilainya. Maka segumpulan itu senilai dengan ibadah haji. Itulah. Nah, ini karena kenapa? Karena bentuk kesungguhan dan kemuliaan daripada ibadah sholat itu sendiri. Mohon izin, di dalam sholat ada ibadah haji loh. Ada. Karena menghadap kiblat.
Di dalam salat ada kemuliaan yang luar biasa. Bahkan as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Pertanyaan dari Mas Fadli, bagaimana dengan wanita yang dalam hal ini tidak ke masjid? Salat berjamaahnya sama Pak Haji. Di rumah. Suaminya. Nah, sebaiknya ini dalam hadis ini disebutkan jelas bahwa salat berjamaah di masjid. Maka sebaiknya tidak ada salahnya wanita itu pergi berjamaah di masjid. Tidak ada Masya Allah. larangan. Dilarang melarang wanita ke masjid. Iya, Jadi cuma jangan- dengan beberapa syarat-syarat tertentu Iya, pastinya. karena mohon izin, mohon maaf Iya. dalam hal ini juga dibilangnya gini, kenapa wanita tidak ke masjid tapi ke mall mah bisa. Iya, jadi nggak adil ya. Sebenarnya bisa aja, Bisa masalahnya aja. mau atau nggak mau juga kan begitu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana jazakallah khairan kasiran, dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu nih ya. Bintang tamu kita ada teman saya yang baru keluar dari rumah maksudnya ya. Ada Aldi Taher. Ye, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Masya Allah. sabian. Islam itu indah. I love you so much. Amin. Pak Ustadz Maulana, terima kasih udah di calling. Alhamdulillah. Buat bapak Adi, anak. ada pertanyaan. Siapa? Udah berangkat haji belum? Alhamdulillah belum. Belum. Pengen nggak berangkat haji? Alhamdulillah umroh udah. Pengen banget Bang. Pengen banget. Pengen banget Nah, berangkat terus haji. persiapan apa yang udah dilakuin Aldi untuk persiapan berangkat haji? Udah daftar Katanya mau belum? naik haji. Mau Udah- naik haji nggak? Mau Pak Ustadz. Apa persiapannya? Persiapannya bismillah. Udah daftar belum? Alhamdulillah udah. Daftar di mana? Abang yang daftarin 5 tahun lalu. 5 tahun lalu berangkatnya? Iya, sama ibu. Berapa tahun kira-kira? Alhamdulillah belum udah ada daftar? kabar. Belum ada kabar. Jadi udah daftar 5 tahun yang Tapi lalu. insya Allah ya, Lalu, mudah-mudahan. Kalau kita ada punya niat baik, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Ini di, Insya Allah. ini mumpung Siapa? banyak guru-guru di sini nih. Siapa Ada yang Bang? mau ditanyain nggak? 5 tahun yang lalu, berarti selamat. 35 tahun lagi berangkat. Iya, iya. Di Jakarta kan 40 tahun. Pas kira dia mau Munaslup. berangkat umur udah lewat dari 65, nggak jadi jalan, kasihan banget. Insya Allah jadi dong Bang. Iya, jadi, Kan Adi. umur gak ada halangan. Iya, kasih pertanyaan nih buat guru-guru kita boleh nih di. Ya, bismillah guruku Habib ya. Mau nanya Bib, apakah benar zikir itu pahalanya setara dengan kita berangkat haji? Kalaupun memang iya, zikir seperti apa Bib? Izin Bib. Wah, ini I love masalah you so zikir much, nih. Bib. Masya Allah. Ya Ah. khair afwan. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahrihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa Amin. diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, ya Amin. Allah Amin. ya Rabbal Alamin. Ja'al fuqara ila Nabi Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang fakir menjumpai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum. Orang fakir itu bilang, orang kaya ini mempunyai keuntungan yang banyak. Sangat banyak keuntungannya. Karena apa? Karena dia sholat bareng kami. Puasa bareng kami juga. Dan dia mempunyai kelebihan harta yang dahsyat. Dia bisa pergi haji kapanpun dia mau. Dia bisa umroh kapanpun dia mau. Dia bisa sodakoh kapanpun dia mau. Apa yang bisa mendapatkan kami kelebihan ya Rasulullah? Maka Rasulullah bilang, kamu mau aku kasih kelebihan yang luar biasa. Apa itu ya Rasulullah? Semuanya kami menginginkan. Dan kami bisa lebih baik daripada mereka. Apa jawaban baginda Nabi besar Muhammad SAW? Maka setiap kamu selesai salat, bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Maka setiap kamu habis salat, kamu membaca itu, pahala kamu seperti pahala haji. Amin. Masya Allahu Allah. Akbar. Siapa ya kita yang gak pengen haji? Nah ini mendapatkan pahala haji. Maka sahabat bilang, Masya Allah, subhanallah, la Allah wa la quwwata illa billahil azim. Senang mereka semua. Tapi kata Rasulullah, kalau misalkan seandainya mereka puasa juga, mereka baca ini juga, dan lain sebagainya sama seperti itu, maka dia mempunyai anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah siapa orang yang mempunyai niat untuk mendapatkan pahala yang besar, maka hadir ke majelis taklim akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa diamalkan.
nonton di depan TV Islam itu Indah setiap pagi jam 5. Karena apa? Karena dapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan ilmu tersebut. Kita paham, oh ternyata duduk sebentar setelah habis sholat, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, maka dia sama seperti pahala haji. Ayo, ketika Anda habis sholat, siapapun di antara kita kalau habis sholat, duduk sebentar, minta kepada Allah, doa kepada Allah. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diawali dengan biasanya astagfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami' ma'asi wa dzunub, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nari salimin. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa laka yaudu salam, fa inna rabbana bisalam, fa inna rabbana bisalam, wa dakhilna jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la lima atita wa la mutiya lima manat la radha lima gharita wa la fadat nikajat ilahi ya rabbi subhanallah 33 kali subhanallah subhanallah. Habis subhanallah subhanallah rabbil alamin daiman qaiman abadan alhamdulillah alhamdulillah lagi 33 kali alhamdulillahi rabbil alamin likulli ni'matin Allahu akbar 33 kali. Ayo jangan tinggalkan gerakan hati kita, duduk di tempat selesai sholat, baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, sama seperti pahala haji. Masya Allah, Allah. terima Jadi kasih, sebenarnya guruku. amalan-amalan ini nggak terlalu susah di rumah bisa kita lakuin. Dan Jadi Ali setiap bisa dapat hari. itu ya. Masya Allah. Amalannya gak terlalu susah, tapi orangnya aja males ngelakuin ya. Benar. Tapi ini Masya Allah ya. Tuh. Ente malas gak ngelakuin? Ali insya Allah doain gak males ya Bib. Amin. Oh, Ya, Masya Allah. amin mudah-mudahan gak malas. Amin, Iya, amin, doainnya amin, guru amin. ya. Karena dari jawabannya malas. Tak aja. Enggak. Enggak. Aldi Alhamdulillah. rajin. Soleh dia. Aku pernah bareng beliau. Insya Allah. Di Iya. Subhanallah. Taiwan. Di Taiwan. Guru ya. Masya Salah sebut lagi Allah. nih. Iya. Kita lanjut lagi. Makasih banyak Aldi tadi Terima pertanyaannya kasih, bagus guruku banget. sayang. I love Masya you. Allah. Makasih banyak Habib atas jawabannya. Nah sekarang kita bicara masalah yang lanjutnya. Bicara Insya masalah Allah. tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Walaupun tidak berangkat haji tapi bisa setara dengan pahala haji insya Allah. Ya Allah alam bisawab Amin, nih. ya Rabbal Nah Alamin, katanya insya yang berikutnya amalannya adalah berbakti kepada orang tua. Wah Masya yang pahalanya Allah. ini bisa seperti amalan pahala haji. Insya Tapi Allah. bagaimana dengan orang-orang yang orang tuanya sudah meninggal atau mungkin dilahirkan setelah lahir orang tuanya udah nggak ada. Nah ini apakah masih bisa Ustadz Syam mendapatkan pahala yang setara dengan pahala haji dengan berbaktinya dia kepada orang tua yang udah nggak ada? Mohon izin menjelaskan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib, Ustaz Khair, Ustaz Maulana, Bang Aldi, Siap, Tahir, guruku. Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menceritakan, "Ya Rasulullah, ada seorang pemuda yang ingin ikut berjihad." Lalu Nabi SAW tidak serta-merta langsung memasukkannya ke dalam list daftar mujahid gitu. Tapi Nabi SAW bertanya dulu, apakah pemuda ini mampu? Apa kemampuan yang dia miliki sehingga dia ingin ikut berperang bersama dengan kita? Ya dia mampu, dia sehat, dia bugar, subhanallah. Apakah dia tidak ada tanggungan di rumahnya yang ketika ia meninggalkannya maka orang tersebut akan terlantar seperti orang tuanya misalnya? Maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, sebenarnya ia masih punya orang tua di rumahnya ya Rasulullah, dan orang tuanya sudah tua renta dan dia hanyalah sebatang kara yaitu ibundanya. Maka baginda Nabi SAW memerintahkan kepada pemuda tersebut, perintahkan kepadanya untuk pulang ke rumahnya disebabkan karena ia mesti merawat ibundanya. Karena orang yang merawat ibundanya setara dengan pahala jihad, pahala umrah dan pahala haji. Jadi tiga pahalanya subhanallah. Jihad, umroh, haji, yakni diberikan kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Hadis riwayat At-Tabrani dengan berbagai macam redaksi. Maka subhanallah, ketika seseorang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, mereka diantaranya merawatnya, sedangkan mereka menelantarkannya, maka subhanallah mereka sedang menelantarkan pahala haji. Maka kalau mendapatkan pahala haji yang diinginkan tanpa berangkat ke Mekah, tanpa berangkat ke Arafah, tanpa berangkat ke Muzdalifah dan ke Mina, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau kedua-duanya tidak ada, Ustaz, kalau misalnya salah satunya aja yang ada, maka Nabi SAW mengingatkan tadi dalam hadis tadi, hanya ada ibunya saja. Maka subhanallah dia pun mendapatkan pahala jihad
syahadat haji wa umrah. Subhanallah. Maka ketika seseorang merawat orang tuanya, karena banyak begini, ada orang berangkat haji memaksakan diri berangkat haji dengan kelas yang eksklusif, yang eksekutif. Subhanallah. Tapi ternyata dari hasil menipu orang tuanya, dari hasil berebut warisan dengan saudaranya. Bukankah berbakti kepada kedua orang tua itu jalan mendapatkan pahala haji? Jangan sampai ada orang memaksakan diri berangkat ke Mekah, namun ternyata karena hasil berantem warisan dengan orang tuanya, dia paksa ibunya keluar daripada rumah yang dia tempati, maka ini adalah sesuatu yang sebenarnya melenceng. Lalu bagaimana ketika tidak ada kedua orang tua? Maka berbakti kepada kedua orang tua tidak sebatas sampai orang tua itu meninggal, tapi sampai kita yang meninggal. Orang tua kita meninggal, masih ada jalan untuk berbakti kepada mereka, termasuk sedekah, termasuk yakni umroh atas namanya, termasuk mungkin yang naik ibadah haji, udah berulang-ulang hajinya, boleh ia melaksanakan ibadah haji dengan atas nama badal untuk orang tuanya. Kami mengenal bintang tamu kita hari ini, subhanallah, sering baca Quran, rekam posting, dan bersama duduk dengan ibundanya sambil menyuapi ibundanya. Kami merasa ini adalah postingan suatu motivasi untuk kita semua, bahwasanya kesibukannya sebagai seorang politikus, sebagai seorang artis, sebagai seorang MC tidak menghalanginya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Niat haji sudah ada, daftar haji sudah ada, berbakti kepada orang tua, jalan pintas mendapatkan pahala Amin, haji. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Ustadz Syam ya, buat Dan dia semua juga juga yang lagi penyanyi. nonton. Penyanyi juga. Trio ubur-ubur. Oh, Iya, tapi tar dulu. subhanallah. Sebentar Ustadz, tadi kan Ustadz kan lagunya kan dia asal. Siapa, Bang? Sekarang coba begini sebentar. Iya. Di. Siapa? Kan ada lagu yang viral banget iya, Di. iya. Yang pernah dinyanyiin itu yang sampai Yang wah, mana booming. itu? Yang I love you. Coba nyanyiin dong Di. Ayo, Di. Coba. Iya. Berangkat haji, I love you so much. Mantap. Doain insya Allah Aldi Taher pergi haji. Iya. Tapi nanti kita lanjutin lagi. Jangan Siap, yang Guru. gitu, yang ini yang beneran yang waktu itu yang waktu sempat booming itu. Nah, tapi sebelumnya gini, mau nanya nih, nanti kita akan lanjut lagi ya. Tahu nggak Di? Ada amalan berikutnya juga nih ya, yang ternyata pahalanya itu pahalanya sebesar haji. Mau tahu, ini Masya gampang Allah. Tadi kan dilakuin. sholat berjamaah. Betul. Kemudian Zikir, berbakti kepada orang tua. Mau tahu nggak lagi? Mau tahu banget Pak Ustadz? Mau beneran? Banget. Gimana, Li? Mau tahu bingit? Di situ tuh. Di mana? Tuh, ini. Sini. Ayo, Setelah kita- satu ini maksudnya setelah tetap satu di Islam itu indah. Jamaah. Jamaah. Oh jamaah. Kirain sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di situ ntar nonton. Kayaknya Subhanallah